Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Aminah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Sosial Budaya dengan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pokok dalam sistem sosial budaya di Indonesia. Konsep pokok dalam sistem sosial budaya Indonesia. Sistem sosial merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem hidup bersama atau hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercangkup struktur organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Budaya merupakan cara atau sikap hidup manusia dalam hubungannya secara timbal balik dengan alam dan lingkungan hidupnya yang di dalamnya tercangkup pula segala hasil dari cipta rasa, karsa, dan karya, baik fisik, material, maupun psikologis dan spiritual. Struktur masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Sistem budaya Indonesia terbagi menjadi 4, kelompok etnik pribumi, yang kedua sistem budaya agama besar, yang ketiga semua penduduk pribumi dan non-pribumi, yang keempat budaya yang majemuk. Kebudayaan Indonesia menurut F. Taylor, kebudayaan adalah satu keseluruhan kompleks yang mengandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakatnya. Ciri-ciri kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Adanya kepercayaan tersebut membuat masing-masing individu memperoleh ketenangan dan berusaha melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan sesuai dengan petunjuk agama maupun kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sifat ramah merupakan bagian dari sikap kemanusiaan di mana masyarakat ingin hidup berdampingan dengan siapapun secara damai. Maka tidak heran jika di Indonesia bisa melihat gereja dan masjid bersampingan. Begitu pula dengan pura maupun tempat ibadah lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Lahir di perbedaan pendapat, suku, agama, bahasa, budaya, dan lainnya. Tradisi persatuan telah mengakar di Indonesia bahkan sejak zaman kerajaan. Adanya jiwa persatuan mendorong adanya kekuatan untuk melawan penjajah. Selain itu, yang juga perlu diingat bahwasanya Indonesia juga memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika dipahami, maka sila keempat ini sebenarnya mencerminkan pengertian demokrasi. Namun demokrasi yang ada di Indonesia tidak menganut sistem demokrasi negara barat. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir ini jika diresapi merupakan perwujudan apabila dari sila-sila sebelumnya, yaitu sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana akhirnya benar-benar terwujud rasa adil lahir maupun batin. Mental bangsa Indonesia. Konsep sikap mental menurut Kurkon dan Stolberg. Yang pertama, tanggapan terhadap hakikat waktu. Yang kedua, tanggapan terhadap karya. Yang ketiga, tanggapan terhadap alam. Yang keempat, tanggapan terhadap waktu. Yang kelima, tanggapan terhadap sesama manusia. Yang terakhir, nilai fundamental masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, jiwa dan kepribadian bangsa. Yang keempat, tujuan yang ingin dicapai bangsa. Yang kelima, perjanjian yang disepakati waktu-waktu rakyat. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.